Halo semuanya, perkenalkan saya Kansana Nabila dengan NIM 056 dari Prodi Ilmu Kelautan kelas B. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas pendahuluan yang telah diberikan oleh asisten dari Praktikum Sedimentologi Laut. Nah, untuk memulainya, saya akan memulai mengenai pengertian dari sedimentologi itu sendiri. Sedimentologi itu apa sih? Sedimentologi adalah ilmu yang mempelajari sedimen atau endapan. Lebih tepatnya atau lebih rincinya lagi, sedimentologi adalah suatu ilmu yang mempelajari proses-proses dari mulai pembentukan, transport dan juga pengendapan yang nantinya akan terakumulasi di dasar laut dan akan menjadi atau berubah bentuk menjadi batuan sedimen. Nah, di sini kita mendapatkan kata kunci yaitu sedimen. Sedimen itu sebenarnya apa sih? Sedimen adalah suatu material atau pecahan-pecahan dari batuan asalnya yang mana nantinya mereka akan mengalami transport sedimen ke suatu lingkungan pengendapan. Nah, sedimen laut. Kita bisa mengatakan sedimen laut itu apa sih? Sedimen laut adalah suatu material pecahan batuan seperti yang tadi saya sudah katakan yang nantinya akan tercampur dengan hancuran dari cangkang organisme laut dan juga partikel-partikel lainnya yang ada di lautan yang nantinya akan tercampur dan terjadilah proses kimia di dalam dasar laut. Nah, dari sini tadi kita juga sudah mendengarkan ada istilah transport sedimen. Transport sedimen itu apa sih? Transport sedimen adalah suatu peristiwa pergerakan dari suatu sedimen dari satu tempat atau tempat asalnya ia pecah menuju ke tempat lainnya atau tempat yang lebih dalam lagi. Itu adalah transport sedimen. Transport sedimen juga bisa terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor-faktor fisis. Contohnya ada angin, lalu arus, air, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, kalau di sini mungkin kita akan membahasnya lebih banyak ke bagian transport sedimen oleh air, arus, dan sebagainya. Nah, untuk transport sedimen itu tadi sudah saya jelaskan, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pendistribusian sedimen. Nah, sebenarnya itu pendistribusian sedimen itu juga memiliki pola nih teman-teman. Pola pendistribusian sedimen itu yang pertama adalah mereka akan terbagi menjadi dua zona di dalam lautan, yaitu zona neritik dan juga zona pelagik. Zona neritik itu apa? Zona neritik adalah zona yang lebih dekat dengan daratan, sedangkan pelagik itu yang menjauhi daratan. Jadi istilahnya tuh ini daratan atau pantai, ini neritik, ini baru pelagik. Nah, untuk zona neritik sendiri, persebarannya itu bakalan lebih banyak sedimen yang ukurannya besar, karena ukuran besar itu air bakalan jauh lebih sungkan atau sukar untuk menggerakkannya, sedangkan untuk yang ukuran itu kecil dan juga dia ringan, itu mereka bakalan bisa lebih gampang untuk datang ke zona yang lebih dalam atau zona pelagik atau deep water kayak gitu. Nah, setelah pendistribusian ini udah selesai, kita bakalan membahas juga mengenai klasifikasi sedimen. Sebenarnya klasifikasi sedimen itu ada apa aja sih? Klasifikasi sedimen itu kita bisa jadi menjadi dua jenis ya. Yang pertama ada berdasarkan sumber sedimennya dan yang kedua berdasarkan ukuran butir sedimennya. Nah, dari yang sumber sedimennya terlebih dahulu nih, kita bisa bagi menjadi 5. Yang pertama ada litogenus atau berdasarkan, maksudnya berasal dari daratan. Lalu ada kosmogenus berasal dari luar angkasa, hidrogenus berasal dari air, biogenus berasal dari sisa organisme laut, dan yang terakhir ada vulkanogenus atau berasal dari proses letusan gunung berapi. Nah, untuk yang terakhir itu ada berdasarkan ukuran butirnya yang bisa dibagi menjadi 4. Ada gravel, sand, slate, dan juga clay. Gravel itu paling besar, clay itu paling kecil ukuran butirnya. Nah, setelah klasifikasi batuan sedimen itu, kita juga memiliki persebaran jenis-jenis sedimen. Kita bakalan masuk lagi ke zona neritik sama pelagik. Untuk zona neritik itu bakalan lebih didominasi oleh percampuran antara litogenus dan juga biogenus. Litogenus itu dari daratan, biogenus itu dari organisme-organisme. Nah, sedangkan untuk yang zona pelagik atau deep water atau lebih dalam lagi daripada neritik, itu bakalan terdominasi oleh jenis sedimen yaitu biogenus karena ukurannya kecil dan ya lebih ringan daripada yang dari litogenus kayak gitu. Nah, untuk manfaat mempelajari sedimentologi laut itu sebenarnya apa sih? Ada banyak, tapi aku akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama itu kita bakalan mengetahui komposisi dari suatu batuan sedimen itu sendiri. Dan lalu selanjutnya kita bisa mengetahui nih, kita bisa memperkirakan identitas batuan itu apa sih? Apakah dia umurnya itu berapa, terusan komposisinya itu dari apa aja, dia itu terbentuknya dari apa aja, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kita juga bisa mengetahui mengenai singkapan dari batuan itu sendiri. Nah, mungkin seperti itu manfaat dari sedimentologi laut. Ini adalah sumber yang digunakan. Terima kasih.